Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwasannya kita sudah berada di awal daripada bulan-bulan Asyurul Hurum, bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ini dikenal dengan bulan yang penuh dengan kebajikan, bulan yang banyak dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 3 bulan bergandengan dan 1 bulan munfarid sendiri. Yaitu yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, yang sekarang kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah. Kemudian bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan haji, di mana para jamaah melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 wukuf di Arafah. Kemudian pada tanggal 10 hari raya Idul Adha. Kemudian bulan Muharram, yaitu di dalam mukaddimah tahun baru, yaitu pada tahun baru bulan Muharram. Ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan kemudian bulan Rajab. Bulan-bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kebajikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada bulan ini, sejak bulan Syawal masuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini bulan dikatakan bulan Asyurul Hajj, yaitu bulan-bulan haji. Para jamaah sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji. Dari bulan Syawal, bahwasannya yang namanya mereka para jamaah haji, mereka sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji dari bulan Syawal. Makanya kalau mereka masuk ke Masjidil Haram pada bulan Syawal, kemudian melaksanakan ibadah umrah, maka hajinya dikatakan haji tamattu', karena dia telah melaksanakan ibadah umrah di awal, baik mulainya sejak di bulan Syawal ataupun di bulan Dzulqa'dah ataupun di bulan awal Dzulhijjah, kemudian melaksanakan ibadah haji. Ini dikatakan hajinya namanya tamattu', sebagaimana yang dilakukan kebanyakan para jamaah haji dari Indonesia. Alhamdulillah, perjalanan haji sekarang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemberangkatannya ke kota Mekah, yaitu langsung naik pesawat, tinggal di kota Mekah selama 32 hari dan 8 hari di kota Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Baik para jamaah haji yang berangkat langsung ke kota Mekah ataupun mereka ke kota Madinah terlebih dahulu, kemudian tinggal di kota Mekah. Itu semuanya adalah bagian yang sama, program daripada jamaah haji dari Indonesia. Alhamdulillah, perjalanan dimudahkan oleh Allah dengan menggunakan pesawat. Kalau kita melihat ke belakang, dahulu mereka para jamaah haji itu, mereka kalau mau berangkat ke kota Mekah, mereka sebelum pelaksanaan ibadah haji, mereka sudah siap sejak sebelum 6 bulan haji. Sebelum 6 bulan, bahkan 1 tahun sebelum pelaksanaan ibadah haji mereka sudah berangkat. Contohnya para jamaah haji dari Pekalongan, mereka berangkat ke Cirebon. Kemudian dari Cirebon itu mereka numpang naik kapal-kapal, mereka orang-orang Arab. Karena dulu orang-orang Arab, para pedagang banyak yang mereka punya kapal-kapal besar, dan pimpinan-pimpinan itu mengelobi kepada mereka yang punya kapal-kapal besar, mereka berangkat ke Singapura. Kemudian setelah berangkat dari Singapura, mereka nanti perjalanan berangkat mampir di India. Setelah dari India, mereka mampir lagi ke Yaman. Dari Yaman masuk ke Yalamlam, baru ke Jeddah. Dari Jeddah baru tinggal di kota Mekah. Tinggal di kota Mekah. Perjalanan tersebut kira-kira menghabiskan waktu sampai 3 bulan 4 bulan di dalam perjalanan laut. Sehingga mereka duduk di kota Mekah, tinggal kebanyakan ada yang 8 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan. Mungkin mereka berangkat bisa jadi di bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal mereka tiba di sana. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, mereka masih tinggal di kota Mekah. Kemudian nanti pulang lagi bisa jadi ketemu di bulan Ramadan. Setahun mereka tinggal di kota Mekah. Subhanallah, makanya ulama-ulama terdahulu, para haji-haji, ketika mereka berangkat di kota Mekah, tinggal di kota Mekah, mukim di kota Mekah, mereka ngapain di Mekah? Ada yang belajar di Masjidil Haram, menuntut ilmu dengan bersama para ulama-ulama di Masjidil Haram. Anda kalau sudah masuk di Masjidil Haram dahulu, Anda ingin mencari guru apa? Semua Jami'ul Funun ada, semua mata pelajaran ada di Masjidil Haram. Seperti fakultas
seperti universitas. Ini Masjidil Haram. Masuk ke dalam Masjidil Haram, ada yang mengajar nahwu, ada yang mengajar sharaf, ada yang mengajar balaghah, ada yang mengajar tafsir, ada yang mengajar ilmu tafsir, ada yang mengajar hadis, ada yang mengajar ilmu mustalah hadis, ada yang mengajar ilmu falak, ada yang mengajari ilmu lughah Arabiyah. Ini jami'ul funun, yang mengajar qawaid, yang mengajar usulul fiqh, semuanya ada di Masjidil Haram. Bahkan dikatakan di Masjidil Haram ada 500 para ulama yang dimana mereka sudah siap mengajar di Masjidil Haram. Anda tinggal mencari pelajaran apa? Makanya dulu para jamaah haji, ini mereka berangkat haji dibilang Pak Haji, pulang dari Mekah Pak Yai. Langsung tambahan embel-embel haji, tambahan Kiai Haji. Karena apa? Mereka pulang jadi orang alim. Karena duduk di Masjidil Haram bertemu dengan ulama-ulama ahli Mekah. Sampai di Madinah begitu juga ziarah kanjeng Nabi Muhammad. Ternyata di situ sudah dipenuhi para ulama-ulama yang belajar qiraat, yang belajar qiraatul Quran, yang belajar qiraat sab'ah, bacaan yang 7 atau bacaan 10 sudah ada semuanya. Jadi pulang mereka jadi orang alim, pulang jadi orang soleh, bahkan pulang jadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pulang ke Indonesia, mereka bukan hanya sekedar dapat embel-embel haji, tapi kiai haji. Masya Allah. Karena mereka belajar di kota Mekah, duduk menimba ilmu di kota Mekah. Ada juga yang mereka tidak, ada juga yang berdagang, ada juga yang menimba ilmu, akhirnya mereka nggak mau pulang, tinggal di kota Mekah, duduk di kota Mekah. Makanya di kota Mekah banyak orang-orang Mekah yang mereka aslinya orang Indonesia. Aslinya orang Indonesia. Dari Al-Gharuti orang Garut, As-Simbawi orang Simbawa, Al-Fadani dari Padang, At-Termasi dari Termas, Al-Bantani dari Bantan, Al-Jawi dari Jawa, Al-Indonesi, Al-Palembani, kemudian Al-Maidani. Jadi semua keluarga-keluarga yang dari Indonesia, dari kampungnya itu dibawa mereka ke sana. Bahkan masakan-masakan Indonesia adalah masakan yang paling terpopuler di kota Mekah sampai sekarang. Jadi masakan Indonesia, masakan Sya'biyah Indonesia sangat banyak sekali di kota Mekah. Kalau Anda berangkat ke kota Mekah, insya Allah mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam pemberangkatan ibadah haji, di dalam perjalanan ibadah haji.